Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih sudah datang di sekolah kami di SMA Negeri 1 Padalarang. Ya, terima kasih sudah dipersilakan masuk. Ini mungkin Pak terkait pra-observasi. Iya. Insya Allah minta izin nanti mungkin saya masuk Iya. untuk melihat seperti apa implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang memang sering Bapak lakukan ya. Iya. Mungkin tidak asing ya Pak, tapi Iya. mungkin karena kita mendapatkan tugas untuk menyelesaikan, insya Allah izin masuk. Iya, siap. Nah, kaitan dengan observasi nanti, intinya saya pengen tahu dulu nih tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada saat observasi nanti seperti apa? Iya, terkait dengan hari ini, saya itu akan membahas tentang materi tentang barisan geometri. Ini merupakan kelanjutan dari materi yang pertama, yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, di sini tujuan dari pembelajarannya itu adalah peserta didik atau siswa yang pertama mampu menganalisis suku atau barisan dari geometri. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan mengamati, ada video juga Bu yang akan saya tampilkan. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis suku ke N dari barisan geometri, dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari gitu. Berarti diberikan masalah? Iya, ada masalah. Iya, betul. Itu menggunakan model? Iya, model, ya. Progres ya? Iya. Tadi saya sudah lihat ya RKP-nya sangat rinci dan memang sintaknya muncul gitu ya. Hanya mungkin tadi kan fokusnya kita ke pembelajaran diferensiasi, saya melihat ada yang di merah gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk yang KSE-nya itu dikasih tanda apa? Belum dikasih tanda. Mungkin nanti lebih ke untuk karena ini kan nanti dikumpulkannya fokusnya ke sana, agak sedikit dikasih tanda saja. Iya, siap. Tapi saya yakin sih nanti sudah direncanakan di mana munculnya mungkin ya Pak. Iya, siap Bu. Nah, terus kan sudah ada nih tujuan program pembelajaran, tapi saya ingin tahu nih area pengembangan yang Bapak harapkan dari ini. Iya, saya akan mengembangkan yang pertama, peserta didik itu mampu ya menganalisis permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan barisan geometri itu ya. Kemudian yang kedua, peserta didik itu diharapkan mampu mengembangkan khususnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan barisan geometri, dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis ataupun menyelesaikan permasalahan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari gitu Ibu. Berarti implementasinya Iya. Pembelajaran aritmatika dan geometri itu bermakna bagi siswa. Iya, itu yang saya harapkan Bu. Jadi tidak hanya mereka itu mengerjakan soal saja, tapi ternyata dari pembelajaran matematika itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk strateginya supaya dapat gitu sih yang dikembangkan? Saya menggunakan strategi diskusi, tapi diskusinya tidak hanya sembarangan Bu. Jadi kita bentuk dulu kelompok, kemudian dari masing-masing kelompok itu kita berikan LKPD juga sudah saya siapkan LKPD-nya Bu. Ini untuk LKPD-nya dari masing-masing kelompok. Kemudian nanti dari LKPD itu ada tugas yang harus diselesaikan dari masing-masing kelompok. Mereka menyelesaikan dulu dalam kelompoknya. Kemudian setelah mereka selesai dalam kelompoknya itu saling bertukar kelompok Bu. Jadi kelompok 1 ke kelompok 2. Jadi mereka bertukar kelompok membawa permasalahan dari masing-masing kelompok sendiri. Ini yang mungkin kooperatif jigsaw. Iya, model jigsaw gitu. Nah, kemudian mereka saling menjelaskan, karena ketika biasanya kita yang menjelaskan ya, guru yang menjelaskan, mereka akan ya merasa sugan ataupun apa, tapi ketika dengan teman sejawatnya itu mereka akan lebih mudah gitu dalam memahami permasalahan ataupun menerapkan khususnya materi barisan geometri ini kok gitu. Terus berarti ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Berarti ada 4 masalah. Iya, ada 4 masalah yang sudah saya siapkan gitu. Iya, itu kelompok-kelompoknya. Kemudian ada ini misalnya masalah yang pertama, kemudian mereka mengerjakan, ada titik-titiknya itu mereka mengisi ya. Mereka mengisi seperti ini ya. Kemudian ini permasalahan, masih permasalahan satu juga,
masalah 2, masalah 3, masalah 4, ada semuanya. Nah ini masalah 2. Iya, ada masalahnya masing-masing gitu. Itu berarti levelnya naik atau sama atau? Kalau levelnya sama Bu, tapi intinya mereka menganalisis gitu. Jadi sudah C berapa? Kalau menganalisis itu C3 ya. Jadi tidak hanya C1, C2 lagi. Ya, gitu. Baik, terima kasih sudah sangat jelas. Jadi saya nggak sabar untuk melihat. Ya, siap Ibu, siap insya Allah. Nanti kita akan ketemu di kelas 10-9, pembelajaran jam 8 sampai dengan jam 10 gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai belajar, KM seperti biasa disiapkan terlebih dahulu. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan mengabsen kehadiran dari kalian dulu semuanya ya. Untuk kelas 10-11 semuanya hadir hari ini? Siapa yang sakit hari ini? Fairuz absen. Absen berapa Fairuz? Muhammad Fairuz Amirullah ya. Ya. Sakit ya? Ya. Yang lain hadir semua ya? Oke, tidak perlu Bapak absen satu-satu ya. Tetap jaga kesehatan ya. Karena menjaga kesehatan itu sangat penting sekali ya untuk kalian bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ya. Oke ya. Sebelum kita mulai belajar lagi ya, seperti biasa sekitar kalian ada sampah tidak? Nah, dibersihkan dulu sekitarnya ya, mana sampah ya dibersihkan ya, agar pembelajaran kita menyenangkan ya. Dan sampahnya silakan dibuang di tempat sampah ya. Jendela bisa dibuka dulu ya, biar ada sirkulasi udara ya, jadi kesehatan diri kita itu akan terjaga ya. Jendela bisa dibuka kalau nggak pakai ganjal buku atau kertas. Ini biar nyaman kalian duduknya ya. Ya, nah ini ya. Jadi setiap sebelum kita mulai belajar ya, kelas itu nyaman dulu. Kalian bisa mendapatkan ilmu itu dengan enak ya, badan sehat gitu ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini untuk pembelajaran matematika hari ini ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Tujuan dari pembelajaran hari ini itu adalah ya, kalian sambil bisa membuka buku paket yang sudah ada di meja kalian masing-masing. Sudah ada buku paket halaman 67 ya. Kita akan melanjutkan ya materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu masih dalam materi barisan dan deret. Hanya saja yang akan kita pelajari itu adalah barisan dan deret. Apa ini? Di layar kalian bisa melihat geometri. Setelah kemarin kalian sudah mendapatkan materi barisan aritmatika ya. Nah, sebelumnya Bapak akan mengulas terlebih dahulu ya tentang barisan aritmatika ya.
Ini infofusnya bisa nyala, mati. Gak apa-apa. Nah, barisan aritmatika sebelum nanti kita akan masuk pada barisan geometri. Ya. Nah, perlu Bapak ingatkan dulu ya sebelumnya untuk barisan aritmatika ya. Apa sih barisan aritmatika? Kita kenal yang namanya U1, U2, U3 dan seterusnya. U apa deh? U itu adalah suku ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Kemudian kita kenal yang namanya suku ke N atau UN ya. Sudah disalut kan kemarin UN? Rumus suku ke N? Apa coba? UN sama dengan apa? A ditambah dalam kurung N min 1 dikali dengan B. A itu apa keterangannya? A adalah suku pertama. Iya, suku pertama. Kemudian N apa N? Banyaknya suku ya. Kemudian B apa B? Beda. Beda itu didapat dari mana? U2 dikurangi dengan U1. Itu ya. Nah, kita kemarin sudah menghitung nih ya untuk barisan aritmatika ya. Nah, sekarang hari ini ya kita akan melanjutkan pada barisan geometri. Apa sih nanti bedanya ya setelah mempelajari ini ya? Kalian diharapkan nanti bisa menganalisis barisan geometri, kemudian bisa menerapkan permasalahan yang berkaitan ya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan geometri. Oke ya, kita lihat dulu ya sebagai persepsi ya. Kita lihat dulu video tayangan, semoga bisa ada suaranya. Nah, ini ya, ini sebagai permasalahan awal dulu ya. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Jika dalam 1 jam, satu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 bagian, berapa jumlah bakteri dalam 1 hari? Ya, kira-kira jawabannya berapa? Jadi bakteri itu dapat membelah diri menjadi 3 bagian ya. Yang awalnya 1 ya, kemudian dia membelah menjadi 3 bagian ya. 1 jadi menjadi 3 bagian ya. Kemudian membelah lagi ya. Ini per 1 jam dia akan membelah 3 dan seterusnya ya. Nah, membelah dan seterusnya itu setiap 1 jam ya. Sedangkan sehari itu ada berapa jam? 24. Satu hari kalian ada 24 jam ya Pak. 24 jam kan kita tidak kan ada waktu tidurnya Pak, berarti tidak dihitung tidak ya, tetap dihitung ya. Jadi jangan sampai 24 jam berarti karena saya tidurnya kan jam 9 atau jam 10, jadi nggak perlu dihitung hanya dari jam 7 sampai jam 9 malam, tidak seperti itu ya, tapi tetap dihitung semuanya ya. Nah, jadi 1 jam ya, dari 1 kemudian menjadi berapa tadi? 3. Ini jaraknya 1 jam ya, 1 jam ya. Kemudian 2 jam ya, atau naik ke jam yang kedua itu berarti menjadi berapa? 6 ya. Terus naik seterusnya menjadi berapa? Jadi berapa ayo? Kan ini setelah 1 3 ya. 3 ini membelah masing-masing. 3 berarti ada berapa di sini? 9 ya.
Terus membelah lagi menjadi berapa? Iya, 27 dan seterusnya sampai sebanyak berapa ini? 24. Ya, 24. Jadi karena membelah ya. Jadi ada bakteri nih, pertama 1 membelah menjadi 3 ya. Kemudian 3 itu masing-masing membelah menjadi 3 berarti menjadi 9 ya. 9 membelah lagi menjadi 27 dan seterusnya sampai dengan 24 jam. Kira-kira ada berapa? Oh, ada banyak Pak, hitungnya susah. Nah, itulah kita ya di sini. Maka kalian kita belajar yang namanya barisan geometri. Ya, misalnya ini baru sehari ya, misalnya seminggu coba berarti 24 kali 7 ya. Banyak kan? Misalnya sebulan ya. Masa kalian mau menghitung ini satu papan tulis nggak akan selesai ya. Makanya kita gunakan yang namanya barisan apa tadi? Geometri. Paham ya? Nah, inilah contoh ya dalam kehidupan sehari-hari ya, kita bisa menggunakan yang namanya barisan geometri. Ya. Oke, next berikutnya. Nah, kita kenal ya, yang namanya barisan geometri itu adalah barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama yang disebut rasio ya, rasio. Kalau dalam aritmatika itu kita kenal yang namanya beda ya, tapi kalau dalam geometri kita kenal yang namanya rasio, disimbolkan dengan huruf R ya. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa barisan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN ketika membentuk barisan geometri, maka kita bisa mencari R, yaitu dengan cara R sama dengan U2 dibanding dengan U1. Pak, saya tidak pengen pakai U2, tapi Pak pengen pakai U3, boleh. Berarti U3 dibanding dengan U2, U2 ya, bukan U1 ya. Kalau Pak saya pengen pakai U4, berarti U4 dibanding dengan U3. Paham ya? Nah, misalnya ditulis seperti ini ya. Ini kan ada U1, kemudian ada U2, ada U3 dan seterusnya sampai dengan UN ya. Ini nanti nggak usah dihitung ini ya, karena lama nanti kalau menghitung ya. Tadi baru menghitung sehari, nanti menghitung seminggu, sebulan, setahun. Iya nanti ya, satu papan tulis nggak akan selesai ya. Nah, ini kita bisa mencari R atau rasio ya, perbandingan ya, rasio itu dengan cara U2 dibagi dengan U1 ya, atau U3 dibagi dengan U2. Tidak boleh U3 dibagi dengan U1 ya. Jadi kita mengambil suku UN dibagi dengan UN-1. Jadi sebelumnya ya, sama seperti kemarin mencari beda. Beda itu dari U2 dikurangi dengan U1, U3 dikurangi dengan U2. Itulah ciri-ciri dari barisan geometri. Kita kenal yang namanya rasio atau pembanding, perbandingan ya. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi ini kita kasih coret biar tidak salah ya. Jadi bolehnya hanya U2 dibagi dengan U1, U3 dibagi dengan U2, atau UN dibanding dengan UN-1 ya. Belakangnya pas gitu ya. Depan belakang gitu ya. Nah, kita juga bisa mencari rumus suku ke N dari barisan geometri jika diketahui suku pertamanya adalah A, kemudian diketahui rasio adalah R, yaitu dengan rumus ya, UN sama dengan A dikali dengan R pangkat N-1. Pak, mungkin hitung-hitungnya Pak. Kalau yang kemarin hanya A ditambah dengan N-1B, simple ya. Sekarang sudah pakai pangkat, pakai kali. Tidak apa-apa ya, tidak usah bingung ya. Kenapa kita tidak usah bingung ya? Kan kita menggunakan konsep perpangkatan itu adalah paling tinggi. Jadi yang dikerjakan dulu perpangkatannya ya. Kemudian perkalian, baru penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Jadi operasi yang didulukan ya. Jadi dari sini kita kenal suku ke N ya. Suku ke N itu dengan rumus yaitu UN itu sama dengan A kali R pangkat N min 1 ya. Ini pangkat ya.
N-1, berarti di atas gitu ya. Dengan A sebagai suku pertama, R rasio, dan N adalah banyaknya suku. Nah, sekarang dari sini ya, apakah sudah ada bayangan kalian antara barisan aritmatika dengan barisan geometri? Ada ya? Siapa yang kira-kira mau menjelaskan bedanya ya dari barisan aritmatika dengan barisan geometri? Yuk, siapa? Yuk, tunjuk jari, jangan takut ya. Jangan takut dimarahi ya. Nggak apa-apa. Ada ibu di belakang juga nggak apa-apa. Anggap aja nggak ada ya, gitu ya. Mesti takut tuh. Anggap aja nggak ada ya. Ayo, dari Bapak yang dijelaskan Bapak tadi apa kira-kira perbedaan barisan aritmatika dengan barisan geometri? Yuk, siapa salah satu? Saya Pak. Ayo, siapa? Ayo, apa bedanya? Harus berani atau berani menyampaikan pendapat, jangan takut. Bedanya apa? Ayo, nggak berani. Kan baru aja Bapak selesai. Nggak apa-apa, salah itu udah biasa. Yang penting jangan salah terus ya. Ayo. Ini sudah ada semua ini di sini. Ayo jelasin ya. Ayo. Barisan aritmatika apa? Barisan geometri apa? Sebelum kita masuk ke kelompok-kelompok ya. Ayo, siapa yang mau jelasin? Ayo. Jangan tengok ke kanan, tengok kiri. Jadi bingung Bapak nanti. Ayo, jangan takut salah. Ya, Bro. Kalau dari barisan aritmatika Ya. operasi data menghasilkan beda. Ya, ada beda. Ya, betul. Ya. Kalau dari geometri mah ada rasio. Ya, ada rasio ya. Sama operasinya juga ada perpangkatan sama min 1, pangkat min 1. Ya, untuk mencari suku ke N-nya ya. Kalau yang ini Kalau itu mah paling kayak pengurangan perkalian ya. Perkalian sama pembagian. Nggak ada pembagian, paling hanya pengurangan perkalian saja. Kalau ini ada pangkatnya, kali pangkat dan seterusnya gitu ya. Oke, sip, fokus dulu ya. Baru berani menyampaikan pendapat ya. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan pendapat ya. Menyampaikan pendapat itu nggak salah, nggak dosa, nggak dimarahin ya. Dan siapa lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Ayo, jangan takut. Pak, Ya. buat yang paling lurusnya tinggal ini aja. Kalau barisan aritmatika jadi anin, kalau barisan geometri jadi arni. Oh iya, bagus sekali ya. Anin dan arni. Ya, bagus ya. Anin dan arni. Jadi anin itu A plus atau A ditambah dengan N-1. Ya. Kalau barisan geometri itu N sama dengan arni itu A dikali R pangkat N-1. Bagus ya, mantap, keren. Oke, itu sebagai pendahuluan ya, Bapak kira cukup ya untuk pendahuluannya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke kelompok ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok ini kan 4 bagian ya. Hanya saja itu kan tidak sama ya. Yang di belakang nanti 2 gabung ke ini jadi laki-laki semua. Nah, 2 yang di sini diekspor dulu ke sebelah sini ya. Nah, ayo bawa bukunya, diekspor dulu ke sebelah sini. Ya. Nah, 2 yang belakang diekspor dulu ke sebelah utara. Biar ada perempuannya. Sama ini, sama 2 ini ya. 4, jadi 4 ke bagian sini ya. Yuk, ngeblok, kursinya dikeluarkan ya, ngeblok ya. Jadi dulunya per blok, kursinya dipikirin. Yuk, kita bentuk kelompok dulu. Ke Samsung. Iya, ke blok paling utara. Oke ya, dari masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 semuanya sudah mendapatkan lembar kerja LKPD ya. Silakan dari masing-masing LKPD itu dibahas dulu dalam kelompoknya. Itu kan ada masalah itu ya.
Nah, masalah itu apa dibahas dulu, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing lembar itu. Silakan pertanyaannya untuk didiskusikan, ya, diselesaikan dalam kelompoknya. Yuk, Bapak kasih waktu 30 menit. Yuk, silakan. Ya, diskusi semuanya. Yuk, silakan diskusi. Yo, diskusi ya, ngobrol, diskusi itu ngobrol, jangan sendiri-sendiri ya. Hidup kalian adalah bersosial. Ngobrol rame nggak apa-apa ya, namanya aja ngobrol, diskusi. Ya, oke ya, kelompok 1 sudah beres ya. Nah, diskusinya ya, setiap kelompok wajib memfoto ya, nggak harus menulis tapi memfoto, nanti akan dijelaskan ke kelompok lain ya. Kelompok 2 juga sudah selesai? Ya sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang dua orang, jadi kelompok 1, 2 pasang, satu pasang, silakan berpindah ke kelompok 2, 3, 4, 6 orang yang pindah. 2 orang ke sini, 2 orang ke sini, 2 orang ke sini. Paham nggak? Terus ini juga 6 orang yang pindah 2 orang ke sana, 2 orang ke sana, 2 orang ke sana. Yang ini juga 6 orang aja yang pindah ke sini 2 orang, pindah ke sana 2 orang, pindah ke sana 2 orang. Yang ini juga 2 orang pindah ke sini, ke sini, ke sini. Paham nggak? Ya, jadi bertukar. Yuk, sebentar aja bertukarnya, pakai HP. Ya, yang sudah dipelajari kalian, nanti tukeran. Ya, silakan pindah. Ya, yuk pindah, saling bertukar kelompok. Pakai HP, sampai. Ya, 2 orang berpasang-pasangan biar ada temennya. Ya, ya, lebih cepat pindah-pindahnya. Yang menyingkat waktu, silakan pindah ke kelompok yang lain. Ya, pindah yuk. Ayo segera pindah. Jadi yang pindah 6 orang. 2 orang ke sini, 2 orang ke sini, 2 orang ke sini. Jadi gantian kelompok. Tapi ada yang tinggal di kelompoknya. Tinggal kelompok juga nanti pasti ngejelasin kelompok yang datang gitu. Makanya foto. Ayo kelompok satu mana 6 orang yang pindah? Sudah. Nomor 2 6 orang sudah pindah. Nomor 3 6 orang sudah pindah. Nomor 4 6 orang pindah. Ayo. Sekarang duduk lagi, kembali duduk. Ya, silakan duduk. Ini tunggu di kelompok 1 pasti ada yang belum pindah. Ayo, yang belum pindah siapa pindah? Ayo yang pindah. Kelompok 4, 2 orang dan kelompok 2 siapa? Ayo pindah. Tinggal pindah ke sini. Kelompok 1. Ayo pindah ke kelompok 4. Pindah sini. Ayo pindah. Ya, silakan duduk. Kalau sudah pindah, sudah bertukar kelompok. Ayo. Ya, duduk kembali. Masih ada yang berdiri.
Ini sudah pindah belum? 6 orang tidak? 6 orang masuk. Posisinya mana? Dari kelompok 2 ada nggak? Dari kelompok 2. Dari kelompok 2 siapa? Dari kelompok 3. Dari kelompok 4. Nah, ini dari kelompok 1 ada nggak? Dari kelompok 2. Dari kelompok 3. Dari kelompok 4. Nah, dari kelompok 1 ada? Dari kelompok 2. Dari kelompok 4. Nah, ada. Ini dari kelompok 1 ada? Dari kelompok 2. Dari kelompok 3. Oke, sudah. Oke, sekarang semuanya sudah berganti-ganti kelompok ya. Nah, kalau kelompok 1 membawa kasus atau permasalahan di kelompoknya tadi. Kelompok 2 tugasnya membawa permasalahan dari kelompok 2. Kelompok 3 membawa permasalahan dari kelompok 3. Dan kelompok 4 membawa permasalahan dari kelompok 4. Silahkan saling bertukar ya, bertukar permasalahan dan dijelaskan ke teman-temannya. Ini kok bisa seperti ini, dapatnya dari mana gitu ya. Yuk silakan diskusi, jelasin ke teman-temannya ya. Tugas kalian menjelaskan. Saya sudah menyelesaikan masalah ini, solusinya seperti apa gitu ya. Ya sambil duduk aja. Gantian, yuk. Yuk silakan. Jelaskan pakai HP boleh. Yuk jelaskan. Diskusi gantian. Jadi kita dari kelompok 1 dapat materi tentang bahasa geometri. Maka di sini mau menjelaskan tentang apa itu bahasa geometri dan gimana cara memakainya. Nah, ini kan rumusnya sebelumnya misalnya A pangkat N pangkat N dikurang 1. Ini lah. Nah, kemudian ada apa? Ada pertama. Nah, kan di sini kan ada ini 2, 4, 8, 11, 12, 14. Nah, yang jadi barisan pertama kedua, berarti terus R itu kan rasio. Gimana cara mengumpulkan R? Jadi caranya kan di sini kan 2, 4, 8, 16 tuh. Kita tinggal bagi aja. Tinggal bagi aja. Di 4, 2, jadi mencapai U2 baru U1 atau U2 bagi U1 ya sebenarnya 2. Jadi kalau udah sama nih 2 kalau udah 2 jadi rasio bisa ada soal jadi nilai itu ke 4 dalam barisan geometri di bawah ini. Jadi dari 2, 4, 8, tapi kan tadi tanya nih, gimana cara paham tadi maksudnya rumusnya A dikali R itu dibagi N itu 1. Kan tadi kan ada 2 nih. 2 kali R itu berapa? 4 dari 2 ya 2 jadi 2 dikali 8 dipangkatkan N kayak bilangan dan bisa menentukan sukunya jadi kan ini 2 dikali 2 kan
hanya sekarang jelas ya. Jadi yang baik-baik karena kata si Tiga dan dikasih tahu rumah dari geometri Gimana setelah berdiskusi menjelaskan sudah paham semua? Nah, sekarang Bapak mau meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan ya di forum seperti ini, dipresentasikan ya hanya satu saja ya karena waktunya nggak cukup. Kalau waktunya sekalian itu bisa gantian, kelompok 1 presentasi, kelompok 2 presentasi, kelompok 3 presentasi, kelompok 4 presentasi. Kita ambil saja satu kelompok. Mau kelompok berapa yang presentasi? Kelompok 1, 2, 3, 4. Hari ini tanggal berapa hari ini? Nambah 2 jadi 3 Pak. Ya Pak. Kurang bisa jadi kelompok 3 aja Pak. Oke, ayo Pak. Yang jelas ya. Ya. Yang jelas angka pertama kan 1. Kenapa sama ini silakan berdiri menjelaskan permasalahan di kelompok yang lain mendengarkan ya. Kita berdiri, salam dulu. Iya semuanya berdiri lah. Menghadap ke sini, menghadap ke sini. Nah di situ aja tapi. Yang ngejelasin satu orang. Iya yang ngejelasin satu orang. Yuk menghadap ke sini. Nah gitu salam dulu semuanya. Teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang barisan geometri. Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bidan. Ya, kasusnya dulu jelasin. Oh, kasusnya dulu. Kasus melipat kertas. Jadi di sini ada kasus pertama, disuruh nyari jumlah sifatan sama suku 1 sampai ke 6. Jadi sebelumnya rumus dari barisan geometri itu adalah ARMI ya, tadi sudah disebutkan oleh Nando. ARMI itu A itu suku pertama, kali R itu
rasio, N itu banyak suku atau biasanya suku yang ditanyain, ternyata I-nya itu 1. Jadi di sini kan ada ini barisan geometri, ada 2 sama 4. Nah kita tadi disuruh nyari ke sisanya nih. Ya. Jadi kan sebetulnya rumusnya kan ini A dikali R pangkat N dikurang 1. A itu kan bilangan pertama, jadi bilangan pertimanya adalah 2. Nah kita gimana cara nentuin rasionya? Jadi cara nentuin rasionya dengan cara U2 ya, kayak U2 dibagi U1. Kenapa nggak bisa U3 dibagi U1? Karena nanti hasilnya beda. Misalnya kan barisan geometrinya ada 2, 4, 8, 16. U2 ini kan 4 dibagi U1, hasilnya 2. 4 dibagi 2, hasilnya 2, berarti itu hasilnya. Nah kita kembali lagi ke hal yang tadi. Saya disuruh tentuin suku ketiga nih, keempat lah, suku keempat. Jadi kan barisan geometrinya ada 2, 4, 8. Nah yang keempat itu berapa? Nah kan tadi udah kan tadi udah dikasih tahu hasilnya 2. Tadi itu cara nyampe U1, U2 dibagi U1 kan? Kembali lagi ke rumus awal. A dikali R pangkat N dikurang 1. A nya kan udah dapat 2, rasionya udah 2 dikali 2, N nya ini belum. Nah, N nya kan suku keberapa? N buat nentuin suku keberapanya. Kan tadi pertanyaannya itu suku keempat. Jadi 2 dikali 2 pangkat 4 bagi T dikurang 1. Nah, kan 2 pangkat 4 dikurang 1 T, 4 kurang 1 kan 3. 2 pangkat 3 hasilnya 81. Dikalikan 2, jadi hasilnya 2 pangkat 3 hasilnya 8. Dikalikan 2, 16. Maaf. Terus ada kasus ke. Nah ini untuk cara nentuin rasionya. Jadi tadi kan U2 dibagi U1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah ini juga bisa kayak U3 dibagi U2, U4 bagi U3 sampai seterusnya lah. Tapi jangan kayak ini, kayak U6 dibagi U3 kan nggak bisa. Kayak U6 itu kan misalkan 64 dibagi 8 kan bukan 2 sebenarnya. Rasio itu kayak pembagian yang nilainya itu semua sama sebenarnya buat tentuin nilai sukunya. Terus ada Simpulannya. Kesimpulannya Tadi kan dari lipatan kertas, permasalahannya kan dari lipatan kertas. Jadi dilipat gitu kan? ya dijelasin lagi Pak. Kesimpulannya gimana kesimpulannya? Kan tadi selembar kertas dilipat menjadi 2 bagian ya. Nah, melipat kertas tersebut dengan cara yang sama. Nah, kemudian kalian bisa memperoleh Kesimpulannya adalah dari materi geometri ini kita dapat mempelajari tentang rasio, tentang cara mencarinya dan cara menentukan nilai sukunya. Nah, kita dari Ya, bagus. Dari kelompok 1 plus ya. Dari kelompok 2, 3, 4 ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? yang mulanya. Ya, silakan, boleh bertanya. Dari kelompok 4 coba mau tanya apa? Boleh tanya. Ayo silakan. Belajar bertanya. Jadi biar kalian tidak hanya menjawab saja ya. Setelah mendengar penjelasan dari kelompok 1, sekiranya ada yang kurang paham, kurang jelas, itu bisa ditanya. Jadi melipat-lipat kertas ya, kelompok 1, kelompok 2 tentang kategori ya. Kemudian ada juga tentang lingkaran dari kelompok 3 dengan jari-jarinya berbeda-beda. Ada yang ditanyakan? Ayo, bebas. Tanya apa kan? Apa? Gak ada, sudah paham? Sudah bisa menghitung suku atau barisan dari ada? Ini rumus umum untuk mencari suku KM apa? Ya, rumus umum, ya rumus umumnya.
Ya. Ya, udah. Yang penting nanya kan Pak. Ya boleh ya. Ya jelasin kalau ada yang bertanya nggak apa-apa. Jelasin. Kenapa bisa rumusnya itu? Ya kalau nilai sebut kan 20 ya aku ya kita ngitung sampai 20 kali ya, kalau misalnya 1000 juga ya, masa ngitung lokal 1000 terus. Misalnya Iya, nasional ya. kayak gini. Misal ada barisan geometri nanti terus 4. Nah, misalnya dicarinya suku ketiga, kan itu tadi cuma ada 2 suku ke-1 2, suku ke-2 4. Nah, disuruh nyari suku ketiga kan, suku ke-n itu suku ketiga. Nah, pakai rumus kami. Nah, lebih simpelnya kayak melipat kertas. Misalnya lipatan 1 teh suku pertama teh 2. Nah, lipat kertas 1 kali lipatan, 1 kali lipatan nih. Dapat 2 bagian. 2. Terus lipatan kedua, suku kedua berarti lipatan kedua, suku kedua gini. Terus dapatnya 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah, cuma 4-nya. Terus ke suku kan ditanya suku ketiga. Nah, ini berarti lipatan ketiga, suku ketiga teh. Kan ini lipatan ke suku ke-1, lipatan 1, kedua lipatan 2, terus ketiga lipatan 3, ya. Jadi dapat berapa bagian? Jadi 8 bagian. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti suku ketiga teh 8 kayak gitu. Kalau hanya 3, kalau 1000 lipatan kan bingung ya. Makanya digunakan rumus Arnitari. Ya, bagus, mantap, keren, nomor 1. Ya, silakan ditutup presentasinya. Ya. Mungkin sekian ya dari kami. dan Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang berikutnya sebagai bentuk evaluasi ya, setelah kita mempelajari ya, kalian sudah mendapatkan materi, sudah berdiskusi ya, sudah menyelesaikan masalah tentang barisan aritmatik, barisan geometri berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya kita evaluasi dulu apa yang sudah kita pelajari teh, sejauh mana yang kita dapatkan ya. Sekarang dibuka buku tugasnya, ya, bukan buku catatan, buku tugas sudah punya masing-masing. Sambil dibuka buku paketnya halaman 77. Halaman 77. Ya sudah, halaman 77. Ya, sekarang kita evaluasi ya, dikerjakan di buku tugas 2 nomor saja, nomor 1 dan nomor 2, halaman 77. Uji pembahasan. Uji pemahaman yang atas ya. Ya, nomor 1 yang A, nomor 1 dan nomor 2. Sudah 2 nomor saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, silakan dikerjakan untuk evaluasi ya. Sebisa mungkin kerjakan sendiri ya. Jawabannya ada di sebelah kanan ya. Kalau jawaban kalian benar pasti ada. Kalau jawaban kalian kurang tepat berarti nggak ada ya. Ya tapi ditulis saja. Iya. Itu. Ya di buku tugas. 2 nomor saja. Ya, 1 dan 2. Ada barisan 1/4, 1, 4, 16. Maka U7 sama dengan titik-titik. Jawabannya ada di sebelah kanan, tapi harus dihitung dulu pakai cara. Nanti minum lagi. Ya, di buku tugasnya kerjakan masing-masing. Mengukur dirinya sejauh mana yang sudah dipelajari tadi bisa kalian pahami atau tidak gitu.
Cari A dulu, cari R. A sama dengan berapa, R sama dengan berapa. Kemudian yang ditanyakan U berapa itu pakai rumus Arnita. Udah selesai, hanya itu saja. Iya, 1 dan 2 saja. Nggak usah banyak-banyak. Ya, ditulis di buku tugas, nanti Bapak nilai. Ya, jawabannya tinggal pilih antara A, B, C, D, atau D. Setelah mempelajari, nanti dikumpulkan ya. Setelah kita mempelajari hari ini, ya kita dapat menyimpulkan bahwa barisan geometri dengan barisan aritmatika itu berbeda. Kalau barisan aritmatika apa tadi? Kita kenal yang namanya beda. Kalau barisan geometri kita kenal yang namanya rasio. Ada rumusnya masing-masing ya. Kalau barisan aritmatika UN sama dengan A plus N min 1B. Kalau barisan geometri rumus suku KN-nya adalah A kali R pangkat N min 1. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tadi misalnya ada melipat kertas, kemudian ada bakteri, ada lingkaran ya, jari-jari, kelilin dan luas tadi sudah dipraktekkan semuanya ya. Oke, seperti itu pembelajaran hari ini. Ketua kelas disiapkan untuk berdoa dulu sebelum diakhiri. Beri salam. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat ya, bukunya dikumpulkan. Kan? Enggak, aman. Ya, terima kasih. Apalagi saya posisi guru SMP, gitu, guru SMP. Sama saja Bu, Ibu malah yang lebih pengalaman daripada saya. Ya, tidak. Oh gitu, mungkin kalau arogan mah, oh ngapain gitu ya. Tapi terus terang dengan ini, saya dari awal kemarin ya, dari beberapa CGP, saya justru banyak belajar Pak. Jadi ini loh yang harus saya tingkatkan, oh begini nih saya naik caranya gitu. Dan mungkin juga ingin sedikit sharing gitu ya. Siap. Karena niatnya bukan untuk menilai atau membenarkan atau menyalahkan, tapi hanya untuk berbagi kan. Jadi kita tuh bermakna, tadi dari awal juga Pak biar bermakna ya kita follow aja karena ya biar sayang gitu ya Pak, kita sudah jauh-jauh gitu belajar terus tugas dan lain seterusnya, tapi ketika prakteknya justru malah yang itu dilewatkan gitu ya. Yang pertama saya banyak belajar dari Bapak, terus udah gitu nuhun poinnya mungkin saya appreciate ya terhadap, karena memang ketika kita mengajar tuh salah satu faktornya memang kita harus siap, artinya kita punya perencanaan yang baik. Kemudian juga yang paling mendukung ya, yang sangat mendukung si siswanya itu gitu ya. Betul. Saya lihat di sana tuh siswanya memang mungkin SMA kalau sudah matang gitu ya. Jadi walaupun misalkan mereka pegang gadget tapi digunakan sebaik mungkin gitu ya. Terus mereka mengikuti pembelajaran yang baik, dan mungkin
Kelasnya memang kelas yang unggulan atau Biasa Bu, kelasnya mah sama aja Bu. Saya mah kebetulan ambil acak aja kan, sebenarnya saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang rada siang mah biasanya semangatnya sudah turun, ambil aja yang 1, 2, 3 gitu. Dan memang kemarin tadi nggak ice breaking dulu ya, karena mereka begitu masuk juga sudah nyanyi apa yang ternyata minuman yang dari olahraga gitu ya. Iya, iya. Ya, jadi mereka tuh sudah fresh gitu. Iya, tanpa jadi ice iya, breaking, iya gitu ya. betul. Jadi pas tadi saya masuk juga masih nyanyi itu tuh anak-anak di belakang gitu. Jadi walaupun kita tidak memusatkan, mereka sudah terpusat gitu. Iya. Tapi mungkin kita juga harus perlu melihat gitu ya, apakah murid kita itu sebelum pembelajaran perlu kita pusatkan atau tidak gitu. Kadang ketika kita memberi ice breaking juga kalau terlalu berlebihan kan bisa bete Over gitu, ya, jadi gitu. malah ini ngapain sih Iya, gitu. Iya Kalau betul. tergantung itu mah kan style gitu ya. Iya, Kalau misalnya kita biasa ngajar sat-set gitu ya, terus kemudian ketika pendampingan jadi pasaan ya kan, kunaon si bapak gitu kan ya. Jadi memang sudah terpusat kan, tadi ada ice breaking gitu ya. Terus kaitan gini, pertanyaan saya, menurut bapak gitu ya, 1 sampai 10 nih skalanya, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran kemarin tadi? Kalau menurut saya Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu sudah mendampingi saya dalam kegiatan pendampingan individu yang keempat ini, dan saya sangat bersyukur Bu, ketika ada yang istilahnya memberikan saran masukan, itu malah sangat saya terima sekali. Jadi saya nggak merasa terganggu dengan adanya orang lain yang masuk, itu malah bagi saya itu untuk meningkatkan kompetensi saya gitu. Misalnya ada kurangnya ya akan saya terima gitu. Tapi mungkin bagi anak kayak tadi di awalnya kan, jadi mereka tuh tegang aja semuanya. Makanya saya menganggap itu ada ibu di belakang, anggap aja ibunya nggak ada gitu. Jadi biar mereka bisa enjoy gitu. Dan alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan, walaupun saya sebenarnya tadi mau menampilkan video Bu, tapi suaranya nggak keluar. Itu karena mungkin kalau pas saat uji coba ya dengan speaker kecil mungkin suasana seperti ini terdengar, tapi ketika sudah di ruangan apalagi kelas yang lain juga rame ini itu jadi hilang aja suaranya gitu. Itu yang menjadi kelemahannya, jadi tidak muncul tadi videonya. Tapi alhamdulillah ada second opinion. Jadi tadi masih ada permasalahan yang bisa saya tampilkan tadi, walaupun tidak dengan video tapi dengan keterangan tadi. Jadi ada kalimat tentang bakteri tadi masih bisa ditampilkan gitu. Itu salah satu bentuk solusi juga gitu. Dan alhamdulillah anak-anak bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang saya siapkan dalam RPP, dalam modul ajarnya ya. Mereka juga sudah mengikuti prosesnya dari awal sampai dengan akhir, alhamdulillah bisa mengikuti dan berjalan ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu menurut saya Bu. Kalau saya disuruh menilai keberhasilan dari yang saya lakukan dari skala 1 sampai 10, bagi diri saya mungkin masih di angka 8 Bu. Ya, jadi masih ada ya dari segi keaktifan masih kurang, kemudian fasilitas mungkin yaitu tadi masalah sound system, harusnya ada video yang ditampilkan dulu, ditayangkan dulu gitu. Itu saja mungkin. Kaitan berarti artinya ada yang harus ditingkatkan. Iya, ya, harus ditingkatkan lagi ya. Sudah alhamdulillah tercapai berarti. Iya. Untuk tujuan pembelajaran itu tercapai berarti. Iya, alhamdulillah tercapai. Kemudian mulai dari berdiferensiasinya juga sudah masuk, kemudian KSE-nya juga sudah masuk, mulai dari sosialnya, kerjasamanya ya. Kemudian bagaimana jika misalnya ada yang berbicara itu yang lain mau menghormati, kemudian saling membantu. Nah itu juga sudah masuk semua Bu, dan alhamdulillah sudah bisa berjalan gitu. Tanpa harus dikomandoi gitu ya. Iya, bisa, gitu. iya. Oke, nah terkait area pengembangan yang tadi di awal Iya. Dipra ya Pak, nah Iya. itu bagaimana pelaksanaannya, apakah tercapai? Iya, tadi kan di awal saya pengen mengembangkan bahwa materi saya yaitu tentang barisan geometri diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan alhamdulillah sudah bisa diterapkan. Tadi misalnya anak-anak juga mempraktekkan tadi kertas dilipat ya, itu kan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika melipatnya menjadi lipatan yang kecil kan kita menghitungnya susah, akhirnya kita gunakanlah
rumus geometrinya. Nah, di situ masuk di situ. Kemudian ada bakteri membelah diri, kemudian ada perbandingan lingkaran, luas dan jari-jari lingkaran. Jika jari-jarinya itu membentuk barisan geometri, apakah luas dan kelilingnya juga membentuk barisan geometri. Ternyata mereka membuktikan dan ternyata benar sama ketika luas dan jari-jarinya membentuk barisan geometri, luas dan kelilingnya juga membentuk barisan geometri gitu. Dan mereka senang ya? Iya, senang ketika sudah dapat jawabannya, asa bahagia gitu. Tercapai. Iya, tercapai gitu. Nah, tadi terkait skala ya, entah tujuan atau perkembangan. Kalau area perkembangannya berarti kalau dikasih skala berapa Pak? Kalau perkembangannya anak ya khususnya ya Bu, saya mah 9 Bu. Iya, alhamdulillah anak bisa terkondisikan ya dan bisa berjalan dengan baik ya, tingkat keberhasilannya juga baik. Walaupun di evaluasinya masih beberapa, tapi tadi akhirnya juga sudah disuruh mengumpulkan, akhirnya sudah dikumpulkan semua. Tapi belum bisa mengecek apakah jawabannya benar semuanya atau tidak gitu. Nah, terkait tadi ya, ada nggak rencana tindak lanjut yang Bapak lebih tingkatkan yang mana atau kembangkan yang mananya? Kalau dari saya mungkin dari metodenya Bu, ya mungkin karena memang suasana kelasnya ya seperti itu adanya. Kalau misalnya sebenarnya saya pengen itu pembelajaran matematika itu tidak hanya selalu di kelas gitu, bisa di luar kelas ya, ataupun kita bawa ke keluarlah dari ruangan mereka biar mereka itu bisa mendapatkan hal baru gitu. Jadi tidak hanya fokus di ruangan, khususnya ketika jam-jam setelah duhur Bu. Jadi 1 2 3 4, 1 2 3 masih enak, 4 5 6 masih rada kondusif. Tapi kalau sudah 7 8 9 setelah duhur, wow, itu mah kalau masih di kelas mereka sudah satu bosen, boring, ngantuk. Nah seperti itu. PR saya pengen misalnya sudah di jam siang itu kita bawa kemana, tapi mereka dapat suasana baru. Itu yang saya harapkan. Terkait pengembangan diri maupun siswa gitu ya, ada rencana mengembangkan diri ke arah mana? Aktivitas pengembangan diri? Kalau dari saya lebih mengembangkan bagaimana meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang terintegrasi pada KSE, kompetensi sosial emosional, itu bisa tercapai. Kemudian itu tidak hanya untuk diri saya Bu, jadi saya pengennya misalnya nanti kita kan ada pertemuan MGMP sesama matematika di SMA 1 Padalarang. Nah itu bisa kita tularkan ke teman-teman MGMP dulu setidaknya gitu ya. Jadi setidaknya apa yang sudah saya pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi pada PSE atau KSE ini tidak hanya saya saja, tapi bisa berimbas kepada rekan-rekan sejawat saya gitu. Mungkin nanti saya minta ininya Pak, detailnya terkait informasi ingin Bapak capai itu apa, ukurannya keberhasilan seperti apa, dan terkait waktu dan pendukungnya, mungkin nanti saya minta detailnya. Iya, siap Bu. Ya itu saja mungkin Pak, terima kasih sekali lagi atas pengalamannya. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak bimbingannya dan ditunggui dari awal sampai akhir. Dari prosesnya sudah dibimbing, terima kasih banyak. Ya memang kondisi anak sekarang seperti itu Bu, tapi insya Allah walaupun kondisinya apapun kan kita harus merangkul semuanya tadi ya. Jadi diferensiasinya itu masuk semuanya, dapat semuanya gitu ya. Minat bakatnya ada, semuanya bisa masuk lah gitu, dan anak-anak bisa enjoy, bisa belajar dengan baik. Itu saja. Terima kasih banyak Ibu.